Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa amala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lisa Juliandini. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Soal-soal dari Bapak, yaitu apa yang dimaksud dengan maqasid syariah? Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Yang kedua, coba baca surah Hud ayat 61 dan apa isi kandungan dari surah Hud ayat 61 tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud aghahum salihan qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan dari bumi atau tanah dan menjadikanmu kemakmurannya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan berkenan doa hambanya. Yang ketiga, coba baca surah Al-Baqarah ayat 185 dan kandungan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syamru Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasuh wa man kana maridun aw ala safarin fa'idatum min ayyamin min ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul urs walitukmilul middata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan atau dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Keempat, coba saudara jelaskan pengertian maqasid syariah menurut Imam Syatibi. Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat atau aturan hukum tidak lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan. Jalbul mashali wa adarul mafasid. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Nomor 5 yaitu apa yang Anda ketahui tentang maqasid syariah dan dalam perdagangan dalam pemasaran. Maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran dalam setiap aspek dan kegiatan usaha haruslah mengimplementasikan akhlakul karimah agar dapat menuju kesejahteraan manusia dan kehidupan yang lebih baik sehingga terwujudlah keberkahan dan kasih sayang bagi semesta alam. Yang keenam, bagaimana konsep perdagangan dalam Islam? Prinsipnya adalah dengan adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7, coba saudara baca surah Al-Baqarah ayat 16 dan apa yang terkandung dari surah Al-Baqarah ayat 16 tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawu ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Nomor 8, apa itu tijarah? Tijarah adalah suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara yang telah ditentukan. Nomor 9, surah-surah yang menyebutkan kata tijarah antara lain Surah Al-Baqarah ayat 282, B. Surah An-Nisa ayat 29, C. Surah At-Taubah ayat 24, Surah An-Nur ayat 37, Surah Fatir ayat 29, Surah As-Saf ayat 10, Surah Jumu'ah ayat 11. Coba saudara bacakan ayat di atas dan jelaskan kandungan dari ayat tersebut di atas yang mengandung kata tijarah. Yang mengandung kata tijarah yaitu surah Al-Baqarah ayat 275, surah An-Nisa ayat 29, surah Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi mereka, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sama dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin illa ajalim musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw ضعيفا أو لا يستطيع أن يملهم لهوا فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
bara'atani mimman tardawna minasyahada'i antadilla ihdahuma fatuzakira ihdahumal ukhra wala ya'basy syuhada'u idza ma da'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalin zalikum aqsatu indallahi wa aqma'u lisyahadati wa adna alla tartabu ila an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun illa taktubuha wa ashhidu idza tabayatum wala yudarra katibun wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, atau lemah atau keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nomor 10, apa itu ba? Kata ba disebut sebanyak 4 kali Al-Quran, yaitu surah Ibrahim, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Baqarah ayat 254 dan 275. Coba saudara bacakan ayat-ayat di atas dan jelaskan kandungan dari ayat tersebut di atas yang mengandung kata ba. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan surah Al-Baqarah ayat 254. Surah Al-Baqarah 254. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zurul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tidak tinggalkanlah jual beli. Yang demikianlah itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nomor 11. Apa itu asyiro? Kata asyiro disebut dalam surah Yusuf dan surah An-Nisa. Coba saudara bacakan ayat-ayat di atas dan jelaskan kandungan ayat apa yang disebut kandung kata asyiro. Surah Yusuf ayat 21 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzi ishtarahu min misralin ra'atihi akrimi maswahu ala ayyanfa'ana aw nattakhizahu walada wa kadzalika makkanna li yusufa fil ard walidu'allimahu min ta'wilil ahadis wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah padanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak, dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikanlah kepadanya hikmah dari ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nomor 12. Perintah mengonsumsi produk yang halal dan thayyib berulang kali disebut dalam Al-Quran, diantaranya Surah Al-Baqarah ayat 268, Surah Al-Ma'idah ayat 91, dan Surah An-Anfal ayat 69, Surah An-Nahl ayat 114. Dan coba saudara bacakan ayat tersebut di atas dan jelaskan isi kandungan dalam ayat-ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 268. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, sedangkan Allah menjadikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Surah Al-Maidah ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yufi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil qawmi wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu.
dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Surah Al-Anfal ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma ghanimtum hala'an thayyibah wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surah An-Nahl ayat 149 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halal halalan thayyiban fashkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika hanya menyembah kepadanya. Nomor 13, jelaskan apa yang dimaksud dengan riba, talaki rukban, ba'i najaisi, tadlis, jual beli gohur, ihtikar. Riba adalah penambahan nilai barang tertentu dan penambahan jumlah pembayaran pada utang. Talaki rukban adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga murah. Ba'i najasi adalah bila seorang produsen atau pembeli menciptakan suatu permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Tadlis atau penipuan merupakan kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Gehar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Nomor 14, coba Anda cari surah dari ayatnya yang melarang berlaku curang dalam perdagangan. Ada di Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-6, surah Hud ayat 84-85, dan surah Asy-Syura ayat 81-182. Nomor 15, coba saudara sebutkan dan jelaskan seberapa prinsip perdagangan dan pembahasan dalam Islam. Ikhtiar adalah salah satu bentuk usaha untuk mengadakan perubahan yang dilakukan seseorang secara maksimal dengan segenap kemampuan yang dimiliki dengan harapan menghasilkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Manfaat artinya berguna bagi si pemakai produk atau jasa, bermanfaat jika mempunyai nilai guna yang dirasakan pemakan. Yang ketiga, amanah dan tanggung jawab, yaitu yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipromosikan dan menepati janji yang diberikan dalam sebuah promosi. Maka dari itu tidak diperkenankan membuat iklan yang berlebihan dan terlalu banyak memuji produk. Yang keempat, nasihat. Produk atau jasa yang dilakukan orang harus mengandung unsur peringatan berupa nasihat, sehingga hati setiap konsumen yang memanfaatkannya tersentuh terhadap tujuan hakiki kemanfaatan produk atau jasa yang digunakan. Yang kelima, keadilan. Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya imbauan dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap adil termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan dan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Transparan atau keterbukaan. Dalam perusahaan yang berprinsip syariah mengurus dan jelas dan transparan merupakan suatu hal yang penting karena prinsip syariah mengajarkan mengenai keadilan dan kejujuran perusahaan.
Kejujuran dalam promosi, informasi yang dipaparkan harus sesuai dengan spesifikasi produk itu sendiri dan tidak boleh menyeleweng informasi tentang suatu produk. Yang ke-8, ikhlas dan tulus. Ikhlas dan tulus merupakan salah satu nilai keislaman yang terdapat dalam kegiatan promosi. Dalam mempromosikan produk seseorang atau perusahaan harus mempunyai niat yang baik, ikhlas, dan tidak ada iktikat buruk. 16. Jelaskan tujuan muamalah dalam pemasaran Islam. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Dan adapun hubungan ini berupa jalanan terhadap saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke nomor yang 17 terakhir, jelaskan pentingnya maqasid syariah dalam praktik pemasaran. Sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, maka syariah itu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.